Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 26 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Kita diingatkan untuk selalu memimpin sesama dengan sikap rendah hati dan layani sesama dengan penuh kasih. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengajarkan kami untuk selalu rendah hati dan siap melayani sesama dengan penuh kasih. Tuhan, bantulah kami, semoga ajaran-Mu selalu kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pemimpin yang rendah hati dan siap melayani dengan penuh kasih. Saya kenal seorang teman yang bekerja dekat dengan bupatinya. Kadang dalam percakapan informal terdengar ucapan-ucapan lepas. Katanya, "Bapak Bupati akan beri saya posisi yang bagus." Dan benarlah demikian bahwa teman ini mendapat posisi yang sudah diharapkannya. Itulah kenyataan dalam kehidupan politik di dunia ini. Siapa yang dekat dengan pemimpin dan tunjukkan sikap yang baik terhadapnya, ia akan mendapat kedudukan yang setimpal dengan usahanya. Di saat ia mendapat kedudukan tinggi, maka ia pun akan dilayani oleh bawahannya. Kemanapun ia pergi, ia pasti akan dilayani. Saya masih ingat sewaktu saya masih di SMP di tahun 70-an. Bupati kami datang kunjungi kami. Beberapa hari sebelum dia datang, kami sibuk rapihkan jalan, siap atraksi, bersihkan pakaian seragam. Praktisnya kami tidak ada kelas selama beberapa hari. Masyarakat desa juga siapkan beberapa ekor babi, ayam dan kambing untuk menjamu Bapak Bupati dan rombongannya. Dia harus dilayani dengan baik. Di saat dia tiba, kami teriak-teriak, "Hidup Bapak Bupati! Hidup Bapak Bupati!" Kami berbaris di pinggir jalan, dan Bapak Bupati bersama rombongan berjalan di tengah jalan sambil senyum-senyum kepada kami. Bapak Bupati datang bukan untuk melayani, tetapi untuk dilayani. Kenyataan yang kami buat di tahun 70-an untuk Bapak Bupati sungguh sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Kristus hari ini. Konsep kepemimpinan menurut Yesus sungguh beda dengan konsep kepemimpinan duniawi. Bagi Yesus, barang siapa yang mau menjadi pemimpin atau terbesar,
Ia harus rendah hati dan siap melayani sesama. Hari ini, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Menurut adat orang Yahudi, anak kecil belum punya hak dan kuasa, belum punya kedudukan, belum punya pengaruh dalam masyarakat. Anak kecil dalam konteks percakapan Yesus hari ini adalah mereka yang tidak punya hak dan wewenang. Mereka yang tidak punya status dan pengaruh dalam masyarakat. Mereka adalah orang miskin, orang yang dikucilkan dari masyarakat dan para pendosa. Menurut Yesus, kalau mau menjadi orang besar dalam masyarakat, dia harus melayani orang-orang seperti ini. Dia harus rendah hati dan siap melayani, memperjuangkan dan menjadi suara dari mereka yang haknya diperkosa oleh orang yang berkuasa dan berduit. Mengangkat orang yang harga dirinya diperkosa oleh orang lain dan menjadi perangkul dan pengayom orang yang dicerai-beraikan oleh mereka yang punya kuasa. Singkatnya, pemimpin yang baik menurut Yesus adalah pemimpin yang rendah hati dan siap melayani dengan penuh kasih. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jadilah pemimpin yang rendah hati dan layanilah sesama dengan penuh kasih. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memampukan kita untuk selalu promosikan semangat hidup rendah hati dan melayani sesama dengan penuh kasih. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.